Eh, Hari ini kita akan belajar tentang Orange. Nah, Orange sudah diinstal oleh teman-teman mahasiswa sekalian untuk kita mencoba dan mempraktekkan. Nah, di visualisasi data dengan Orange, eh, kita tahu bahwa Orange bekerja berdasarkan model atau eh, icon yang nanti bisa dipakai oleh kita untuk mengambil data, untuk memvisualisasi data, untuk mengolah data, untuk memprediksi, untuk merankingkan, untuk menganalisis semuanya. Nah, ini eh, salah satu contoh yang bisa saya perlihatkan. Di sini ada satu nama namanya file. Nah, file ini adalah sebuah input data, baik itu berupa nanti berupa teks, ya, berupa Excel atau data CSV gitu. Nah, di dalam file ini, mahasiswa sekalian bisa melakukan proses data. Jadi, bisa diambil, bisa mengambil atau bisa menunjukkan isi dari file itu datanya apa saja. Yang kedua, dia bisa menggunakan menu pivot. Jadi kalau kalian belajar Excel, di pivot tabel itu bisa dilakukan semacam data hasil manipulasi atau kalau di dalam database itu namanya adalah query, ya. Kita menampilkan data-data sesuai yang kita inginkan. Berikutnya ada ranking. Jadi meranking atau menampilkan data ranking data. Contohnya misalnya ada sampai 1.000 data atau 1 juta data. Nah, bagaimana data yang 1 juta tersebut itu dengan mudah untuk merankingkan, misalnya tiga terbaik atau menampilkan 3 orang yang memiliki nilai yang paling tinggi. Nah, ini bisa menggunakan rank namanya. Terus yang terakhir adalah correlation. Itu untuk menampilkan rank data yang kalau tadi berupa menampilkan saja. Nah, ini untuk melihat sebuah tabel grafik kira-kira korelasi datanya sampai di mana. Nah, beberapa data mining yang akan kita praktekkan di beberapa minggu ini sampai di UTS. Yang pertama ada KNN. Nah, di dalam KNN nanti Anda akan belajar tentang bagaimana proses methods. Ini KNN ini adalah metode, ya, atau metode atau cara, ya. Terus berikutnya ada metode naive Bayes. Ini juga bisa dipakai untuk memprediksi. Terus ini juga decision tree, nanti kita akan belajar juga. Terus ada comments, kita akan belajar sama support vector matching. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, kita akan belajar menerapkan beberapa metode ini untuk menganalisis data. Nah, pertemuan pertama ini saya akan masuk kepada metode KNN atau algoritma Knapp-Bots atau disebut dengan KNN. Ini adalah sebuah metode klasifikasi, ya, mengklasifikasikan terhadap sekumpulan data. Jadi ada sekumpulan data, terus diklasifikasikan berdasarkan proses apa? Satu, pembelajaran data. Jadi keywordnya di sini ada pembelajaran data. Makanya disebut dengan sistem cerdas yang sudah terklasifikasi sebelumnya. Jadi datanya sudah dipilah-pilah, sudah diolah, ya, dalam bentuk Excel sehingga nanti bisa dijadikan proses pembelajaran data. Nah, termasuk KNN ini termasuk dalam kalau dalam metode di data mining ini disebut dengan supervisor learning, di mana hasil query instan yang diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak kategori yang ada di dalam KNN. Jadi eh, nanti di dalam metode eh, data mining itu
ada yang supervisor learning, ada yang unsupervisor learning. Ya, supervisor learning ini dilatih dulu, ya, dilatih dulu, baru dia bisa menentukan, bisa menjawab atau bisa memprediksi atau bisa mengklasifikasikan ke dalam apa yang kita inginkan. Nah, tahapannya gimana? Misalnya di sini ada X1, X2. Yang pertama menentukan parameter K-nya, berapa jumlah tetangga yang paling dekat. Nah, tetangga yang paling dekat kita tentuin. Nah, menghitung kuadrat jarak Euclidean objek ya terhadap data training. Ini kalau kita mengikuti tahapan atau metode KNN yang secara step by step. Kalau kita menggunakan cara manual, step by stepnya seperti ini. Terus mengurutkan hasil nomor dua secara ascending. Nah, nilai tertinggi, mengumpulkan kategori, nanti ada kelas A, kelas B. Nah, jadi kelas A ini yang berwarna kuning, gitu ya. Terus kelas B ini namanya yang berwarna ungu. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa sudah ada data yang terklasifikasi di sini. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya kalau kita menggunakan algoritma KNN? Nah, ini bisa diselesaikan untuk data yang nonlinear ya, mudah dipahami dan dipresentasikan. Tapi juga ada kekurangannya, yaitu menunjukkan parameter K. K, K-nya itu kadang jumlah tetangga yang terdekat itu bias ya. Jadi ada data yang eh, ada yang misalnya ungu, misalnya ada di sini gitu ya. Kalau ini kan datanya sangat dekat ya, sangat sangat bisa kita mengklasifikasikannya ke dalam kelompok-kelompok. Nah, tidak menangani nilai hilang, jadi misiknya itu diabaikan sama dia. Sensitif terhadap data pecilan atau outlier, rentan terhadap variabel yang non-informatif. Jadi kalau ada data yang kurang lengkap, itu dia abai. Nah, contoh kasus supaya kita bisa lebih banyak belajar. Nah, misalnya di sini ada X1, daya tahan asam. Ini satuannya adalah detik ya. Terus ada X2 namanya kekuatan. Outputnya Y-nya adalah mengklasifikasi. Misalnya kalau daya tahannya 8, kekuatan X2-nya maka diklasifikasikan baik. Kalau daya tahannya 4, terus ininya 5, itu disebut jelek. Terus kalau daya tahannya 4, terus kekuatannya 6, itu tetap dihitung jelek. Begitu seterusnya. Nah, jika akan diproduksi kertas tisu dengan atribut X1 sama dengan 7 misalnya, dengan X2 sama dengan 4, maka data diklasifikasikan kertas tisu tadi, ya, kertas tisu tadi termasuk baik atau jelek. Sehingga ini namanya, ini data latih namanya. Ini dilatih, data latih namanya. Jadi pelatihan. Kalau 8 4 baik gitu ya. Nah, sekarang yang ini namanya data uji coba. Nah, bagaimana kalau kita kasih X1-nya sama dengan 7 ya, terus X2-nya sama dengan 4. Dia bisa enggak memprediksi gitu ya? Bisa memprediksi apakah dia baik atau jelek. Nah, kalau kita hitung dengan cara manual, misalnya kayak yang ini, 8 4 ya. 8 dikurangi 7 angkat 2 ditambah 4 dikurangi 4 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, ini namanya square distance to query distance. Jarak antara query di masing-masing X1, X2. Tadi kan kita punya 7 dan 4. Ya, 4 dikurangi 7 ditambah 5 kurangi 4 10 dan seterusnya. Kalau diuji coba di data ini. Nah, sedangkan kalau sudah dapat, maka jarak terkecil misalnya
Jarak terkecil nih 1, 5, 6, 4, 3, 2 didapatkan dari ini tadi. Nah, apakah termasuk nearest neighbor gitu ya? Kalau yang satu iya, 5, 6 tidak, 4, 3, 2 iya. Maka Y kategorinya ya kalau iya disebut baik, kalau tidak berarti jelek gitu ya, atau kosong. Baik, sorry, ini tidak kosong. Nah, jadi yang ter, terbaca ini adalah yang memiliki nilai iya, yang memiliki ada hubungan ya, karena ini terlalu jauh sehingga nilai poinnya baik, baik, jelek, baik. Kalau dihitung secara manual dan itu membutuhkan waktu. Tapi kalian harus bisa mencoba dengan cara manual supaya tahu bagaimana cara menghitung metode KNN tadi. Pakai Excel bisa. Nah, bagaimana implementasi algoritma KNN ke dalam aplikasi Orange gitu ya? Nah, ini yang akan kita praktekkan adik-adik sekalian. Oleh karena itu, silakan kalian itu menginstall yang namanya Orange ya. Yang pertama, kita punya namanya data training. Nah, data training itu nanti diambilkan dari Excel-nya ini ya. Terus ini untuk membaca datanya, ini adalah mesin untuk menerapkan metode KNN, ini untuk melihatkan hasilnya. Nah, melihat hasil. Nah, yang ini adalah data testingnya. Nah, ini contoh data testingnya. Jadi kita kasih misalnya X1-nya 7, X2-nya 4, apakah dia bisa memprediksi apakah termasuk baik atau jelek. Nah, kita tetap bisa ngambil data di sini. Terus jangan lupa di sini ada namanya select column. Jadi select column ini data yang latih ini dimasukkan terus dicocokkan, dimasukkan ke sini. Jadi prosesnya adalah dia dilatih dulu, baru setelah dilatih baru dia diuji cobakan. Sehingga nanti dia harusnya bisa menghasilkan output prediksinya apa. Itulah. Ya. Jadi yang dibangun oleh kalian adalah model yang ada di dalam eh, ini, di dalam PPT saya ini. Jadi silakan ditiru. Nah, silakan ini diketik di dalam Excel-nya, kasih X1 berapa. Nah, semakin banyak data latihnya atau data trainingnya, maka semakin bagus sistem nanti akan bisa menjawab dengan beberapa variabel. Nah, mari kita lihat contoh. Nah, kalau kalian sudah bisa, nanti ada latihan di sini. Latihannya adalah eh, satu rumah A dengan ini latitude longitude namanya. Ini latitude-nya 11, longitude-nya 26. Maka ini disebut dengan perkotaan. Ini ada data 15, 29 kota, 19, 28 kota, 18, 30 perkotaan, 16, 25 perkotaan. Sedangkan kalau data di sini ada data 23, terus longitude-nya 25, maka disebut kabupaten. Nah, ini adalah data trainingnya. Ini adalah data testingnya. Nah, dijawab berapa apa kira-kira nilai kalau latitude-nya adalah 19, terus longitude-nya 25. Ini termasuk kota apa kabupaten? Nah, ini nanti yang akan dilatih, dicoba oleh kalian ya. Nah, ini untuk latihan orange yang tadi, yang kedua, kalau tadi itu yang pertama, yang kedua. Nah, misalnya ada tinggi badan. Ini ada tinggi badan, ada berat badan, ada persentase lemak, ada namanya sistolik, terus ada distolik ya, terus ada lengan. Ini untuk menentukan ada lingkar status gizi. Apakah saya termasuk normal atau obesitas atau kurus gitu ya.
Nah, ini adalah data testingnya. Nah, data testingnya. Jadi ini untuk yang latihan kedua. Nah, oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, kalian sudah harus mencoba menggunakan oren. Nanti kita praktekkan yang pertama. Jadi ini latihan kedua untuk bisa memprediksi. Latihan pertama tentukan apakah dia termasuk kota atau kabupaten. Terus yang kedua ini apakah eh, dia termasuk normal kalau dengan data ini apakah termasuk obesitas atau kurus itu ya. Nah, itu latihan yang kedua. Nah, silakan nanti dicoba minggu depan sebelum hari Jumat hasil ini sudah harus dibuat. Nah, bagaimana cara membuat laporannya? Nah, membuat laporannya nanti ada modelnya kayak gini, ada datanya kayak gini, terus hasilnya seperti apa. Nah, mari kita praktekkan ya, praktekkan. Kita coba, silakan eh, teman-teman. Saya buka orange saya dulu. Saya putus. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan penerapan KNN ke dalam studi kasus yang macam-macam. Ya, nah saya sudah punya datanya ini supaya tidak perlu ngetik lagi. Silakan nanti teman-teman mahasiswa untuk mengcopy atau bisa langsung diketik ya. Contoh misalnya kalau Anda mau buat data, eh, saya buka Excel, saya buka Oren. Nah, jangan lupa kalau kita buat di sheet sini, misalnya ini adalah data latih. Misal. Saya seringnya menyebutkan data latih. Nah, sedang data latih ya, X1, X2 sama klasifikasi. Kelihatan enggak? Ya, di sini ada ini ya. Ada apa tadi? X1, X2, terus klasifikasi gitu ya. Halo, bisa mengikuti? Bisa, Pak. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Oke, tadi saya punya data ini, saya copy biar gampang untuk mencobanya. Saya paste di sini. Ini nilainya adalah 8, 4, 4, 7, berapa tuh? Apa, 8, 4, 9, 6, 7. Terus di X2-nya adalah, kalau kurang besar saya besarin. Udah kelihatan ya? Oh, ternyata 7 di sini. 7, 5, 6. Nah, ini X1, X2-nya saya tengahkan. Terus nanti di sini ada nilai X2-nya 4, 5, 6, 7, 6, 5. Nah, hasilnya kalau ini adalah baik, terus jelek, jelek, baik, jelek, baik. Nah, ini namanya data latih. Kalian bisa menjadikan data latih sama data ini jadi satu sheet ya. Ya, ini kan ada sheet-sheetnya di sini. Nah, kalau data kan itu data latih. Ini namanya data uji. Nah, data uji. Nah, ini di copy, tapi nanti dikosongi. Ya, data uji, ini klasifikasinya apa.
Nah, tadi data ujinya adalah 7 dan 4. X1-nya 7, ininya 4, dan hasilnya kosong. Ya, jangan lupa disimpan. Ya, klik file, ya, save as, ya. Misalnya latihan 1. Jangan lupa di disimpannya dalam bentuk CSF ya. Nah, CSV, sorry, CSV ya. Di disimpan dalam bentuk CSV saja ya supaya lebih datanya lebih mudah dibaca ya. Latihan 1 CSV ditaruh di dokumen. Saya simpan. Teng. Oke, ya, ini datanya sudah menjadi nama data latih. Berikutnya saya buka Orange. Ya, adik-adik mahasiswa sekalian, Orange-nya sudah kelihatan di sini. Yang pertama, kita membutuhkan namanya data training, berarti nama file. Berarti kita tarik di sini, nah, namanya file di sini. Nah, nama file ini bisa di double klik adik-adik mahasiswa untuk mengimport data tadi. Nah, misalnya kita rubah namanya di rename. Nah, namanya data apa tadi? Data latih. Enter. Ya. Oke, kita sudah punya ini. Yang kedua, kita butuh namanya data tabel. Nah, mana yang data tabel tadi? Nah, ini namanya data tabel. Ditaruh di sini. Teng, namanya data tabel. Ini kalau bisa rename data eh, tabel latih. Teng, ini ya. Berikutnya kita butuh apa lagi? Butuh KNN sama prediksi. Nah, kalau kalian mau menjalankan KNN, maka eh, di sini harus dicari. Kalau belum aktif, jangan lupa add-on-nya ditambah di sini. Klik option, terus data add-on, terus di OK. Nah, di data miningnya itu ditambah. Nah, jadi nanti ada namanya, nah ini banyak nih. Jadi kalian harus masukkan satu-satu mana yang akan Anda pilih. Ya, nanti ada image analitik, ya, ada what happens, ada survival analysis, ya, terus ada single, ada bioinformatik. Nah, khusus untuk yang KNN atau neural network itu nanti para mahasiswa sekalian harus mengaktifkan ada namanya eh, apa ini time seriesnya diaktifkan. Terus kalau kalian mau diinikan networknya diaktifkan juga sama ini eh, nanti kalau kita sudah masuk di apa bioinformatiknya bisa diaktifkan. Tapi kalau data yang itu sudah ada di sini. Ada di eh, punya kalian muncul enggak? Ini kan ada data, ada transformation ya. Terus eh, juga ada data visualisasi, ada data model, ada unsupervisor. Nah, punya saya ini sudah ada namanya unsupervisor. Nah, di sini unsupervisor kalau punya Anda belum aktif, diaktifkan ya. Ini ada unsupervisor, nanti dicari namanya di KNN. Nah, data file unsupervisor, terus ada eh, di sini juga ada time series ya, time series, ada eh, moving moving transformation. Terus nanti akan ada juga text table kalau nanti kita belajar tentang visualisasi data. Terus ada text mining. Ini kalau kalian prediksi
sosial media, memprediksi tren dan seterusnya. Terus di unsupervisor ini nanti ada hierarki clustering, ada Kamen, terus ada PCA, ada Distin. Nah, kalau untuk evaluasi, klik evaluasinya. Nah, di evaluasi ini ada prediction, ya. Prediction berarti sudah ada, tinggal cari modelnya. Nah, modelnya tadi apa? Naive Bayes atau KNN. Dicari nih, mana KNN-nya. Nah, ini ada KNN-nya, ya. Tinggal ditarik aja ke sini. Teng. Oh, masih proses ya. Wah, banyak kan saya ngekliknya. Saya delete aja. Nah, ini adalah mesinnya KNN. Sesuai ini. Nah, ini ada KNN, terus ada prediction. Sorry, ada prediction. Berarti kalau prediction itu ada di evaluasi. Nih, prediction. Bisa diklik satu atau drag and drop. Nah, drag and drop gitu. Nah, ini masih hierarki proses uji coba data. Jadi namanya data latih. Ya, yang pertama, kalau kalian sudah bisa begini, yang dilakukan oleh kita adalah menyambungkan, nah, menyambungkan ke sini. Ya, kalian bisa kembali ke data, di data dari mahasiswa sekalian, kalian bisa tarik ke sini, teng, gitu ya. Terus ininya ditarik ke sini, teng, terus ininya juga ke sini, teng. Nah, kenapa ini kok tanda merah, Pak? Nah, karena kita belum masukkan filenya. Nah, kita double klik di sini, tek-tek gitu ya. Terus kita cari filenya, adik-adik mahasiswa. Tadi filenya ditaruh di dokumen, namanya latihan satu, ya. Latihan satu, terus dibuka di sini. Nah, ketika ada latihan satu di sini yang harus Anda pilih, apakah kalian mau automatic datanya. eh, Kalau ini sudah cocok ya, sudah cocok, terus kalian tinggal pilih, eh, coba diklik X1-nya, ini numerik, terus klasifikasinya ini adalah teks ya. Jadi eh, apa tadi? Baik, jelek dan seterusnya gitu kan ya. Jadi ini tipe datanya. Tipe data tadi kan kalau nilai X1, X2 numerik, kalau klasifikasi adalah teks. Terus di play di sini ya. Terus eh, ditutup ya. Sudah kita coba datanya dilihat di sini. Oh, oh sorry, dia kok data masuk ke data ini ya. Harusnya ada pilihan nih, data latih. Coba kita pisah aja ya, yang mana data latih kita hapus ya, kita hapus aja, delete. Nah, ini kita kasih nama data latih aja, kita file, save aja, teng. Terus ditutup, kita coba masukkan lagi dengan data ini. Oke, ini sudah masuk kategorinya. Ini future-nya adalah eh, targetnya, terus kita apply, ya, terus kita tutup. Nah, kita bisa lihat di sini di data latihnya kan kita punya data. Jadi fungsinya untuk melihat itu. Ya, jadi data tabel tadi fungsinya untuk melihat ini. Nah, berikutnya di sini ada KNN, ada di mahasiswa sekalian. Nanti tadi metodenya Euclidean, terus
ini nanti bisa diaktifkan kembali, dilihat datanya, modelnya, dan seterusnya. Nanti dia akan melakukan proses prediksi. Nah, kita lanjutkan dengan data yang berikutnya, yaitu ada data testing, terus ada data tadi, terus ada select kolom. Jadi memilih kolom namanya. Nah, jadi buka kembali di orange-nya, kita buat satu lagi di bawah sini, namanya data uji, ya, data uji. Oke, terus kita butuh yang namanya data tabel di sini untuk melihat eh, data tabel untuk uji, ya, yang diuji. Terus berikutnya kita butuh apa tadi? Kita butuh select kolom namanya. Jadi select kolom. Jadi kalau kalian mau pilih select kolom, kalian bisa masuk di transformasi ini. Jadi eh, di sini ada namanya select kolom. Nah ini kita taruh dan drag di sini. Nah fungsinya apa select kolom ini? Dia untuk menentukan kira-kira eh, apa data yang dimasukkan itu bisa diprediksi. Nah, berarti kita harus buat namanya data uji. Coba kita buat satu lagi, namanya move di copy, namanya uji. Ya, ini tadi kosong, kosong. Nilainya tadi berapa? 74, 740. Ininya dihapus, delete, kita simpan, file save as, latihan satu uji, enter, dihapus. Nah, sekarang kita masukkan data ujinya, ya, di browse, di dokumen. Nah, ini data ujinya dibuka, terus ininya kita buat dalam bentuk teks, ya play, terus ditutup. Nah, ini ditarik di sini. Nah, untuk melihat 74 ya. Terus ininya ditarik sini, terus yang ini ditarik ke prediksi. Nah, X1, X2 diklasifikasi. Oke, ya. Terus kita prediksinya udah jalan. Ini kok nggak jalan KNN ini. Nah, kita simpan dulu, klik file, save as ya. Eh, latihan uji, latihan KNN. Nah, coba kita buka. Nah, ini teks awal. Ini buka dulu. Nah, baik para mahasiswa sekalian, saya masih kayaknya ini orennya perlu diupdate nih punya saya ini. Ya, pivot table rank, coba yang ini prediksi teknik lulusan.
Oh iya nih. Mana? Jadi tolong nanti diaktifkan ya teman-teman sekalian di datanya, diaktifkan yang proses ini eh, visualization-nya sama modelnya diaktifkan dulu. Jadi di ini tidak ada yang jalan ya punya saya. Suka Pak. Nah, baik, silakan nanti saya buatkan video khusus untuk panduan simulasi tadi untuk memprediksi menggunakan data latih tadi ini. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, silakan. Seharusnya ininya dicoba nanti KNN-nya ini tidak ada tanda tanda centangnya. Nanti coba dulu ya. Hari ini saya share videonya untuk teman-teman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya eh, nanti silakan ini dicoba sampai bisa dulu. Kalau tidak ada yang ada kendala, silahkan para mahasiswa sekalian menginfokan yang sudah berhasil eh, berhasil di uji cobanya. Silahkan nanti screenshot ditaruh di WA group. Nah, hari ini saya cek orennya karena oren saya udah lama jarang dibuka ini. Nanti saya coba cek lagi supaya tidak muncul tanda bintangnya, tanda silang gitu. Jadi kesimpulannya para mahasiswa sekalian, kalian kalau mau menguji di dalam sistem cerdas, Anda bisa menggunakan beberapa tool model yang ada di sini. Nah, nanti silakan pahami beberapa tombol yang ada terutama untuk pengolah data. Itu ada KNN, ada decision tree, ada NN, dan seterusnya. Nanti bisa memprediksi. Terus nanti di sini ada data training, ada data testing. Nah, dicoba kayak gini, kalau tidak ada tanda silang berarti oren kalian oke. Datanya kayak gini disimpan dalam bentuk CSV ya. Nah, ininya harusnya bisa menjawab di sini apakah dia termasuk baik atau jelek kayak gitu. Ya, dicoba dulu. Eh, Mungkin nanti sore saya akan upload, saya install ulang dulu aplikasi saya dan nanti saya akan coba dan buktikan bahwa ini bisa. Nah, kalau ini sudah bisa, lanjutkan dengan eh, latihan yang kedua. Ya, latihan yang kedua untuk memprediksi apakah ini termasuk kabupaten atau kota. Terus yang ketiga, dari data ini silakan nanti saya kirim datanya, silakan diketik ulang supaya kalian bisa mengevaluasi apakah status gizinya termasuk normal, obesitas, atau kurus. Jadi dari data latih ini kalian bisa memprediksi status nilai akhir. Nah, ini paling banyak dipakai oleh mahasiswa memprediksi apakah mahasiswa ini lulus tepat waktu atau tidak. Apakah mahasiswa ini layak dapatkan predikat cum laude atau tidak. Nah, itu yang dipakai dalam ilmu prediksi. Baik, demikian dulu kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Kalau tidak ada perubahan,
tolong nanti yang sudah berhasil di screenshot apakah kalian yang berhasil duluan atau saya. Materinya saya kirim di WA Group dan segera bergabung di Classroom. Seperti biasa, mata kuliah saya absensinya lebih fokus kepada penugasan. Siapa yang sudah berhasil, silakan nanti diupload di Classroom-nya. Dan jangan lupa bergabung semua di Classroom untuk kelas C dan D, baik itu yang mondok maupun yang ada MBKM atau apa, silahkan ikut. Eman mata kuliah ini mata kuliah praktis yang bisa kalian pakai nanti ketika bekerja atau lanjut studi atau kalian mau membuat tugas akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan nanti bagi yang tidak hadir pada pagi hari ini, silakan